Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan buku yang berjudul 33 Amalan Ringan Berpahala Besar Part 7. Menjenguk orang sakit. Sesungguhnya orang yang menjenguk orang sakit diberi naungan oleh Allah dengan 75.000 malaikat. Hadis riwayat Tabrani. Ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa tidak sempurna iman seseorang sehingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri, seperti halnya anggota tubuh. Jika salah satu menderita atau tergoda sesuatu, anggota tubuh yang lain pastilah ikut merasakannya. Jika jari telunjuk kiri kita tertusuk, tangan kanan akan segera memeriksa, disusul kemudian mulut akan segera mengalir dan beristighfar, meniupinya supaya mohon ampun kepada Allah. Seperti ini pula layaknya hubungan persaudaraan antara muslim atau antar anggota keluarga. Jika salah satu dari saudara, teman, sahabat menderita sakit atau tertimpa musibah, sebaiknya lah kita peduli, menjenguknya, menghibur dan mendoakan kesembuhannya. Ini sesuai dengan prinsip yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW. Sampaikan bahwa kamu akan melihat orang-orang yang beriman dalam saling sayang menyayangi, saling mencintai, saling mengasihi bagikan satu tubuh. Apabila satu tubuh sakit, maka tertariklah bagian tubuh anggota lain, ikut merasakan sakit dengan tidak dapat tidur dan panas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun salah satu akhlak mulia yang diajarkan dan diteladankan oleh Nabi Muhammad SAW ini semakin hari semakin terkikis dan tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang penting atas alasan pekerjaan dan profesi. Kita tidak lagi memiliki cukup waktu untuk sekadar menjenguk saudara atau sahabat yang sakit. Di sisi lain, karena tidak ingin merepotkan orang lain, jika ada salah satu anggota keluarga yang tertimpa musibah atau sakit, kita menjadi canggung dan tidak berani memberitahu sahabat atau saudara untuk sekadar berbagi rasa dan menderita. Sikap hidup seperti ini sejatinya tidak sesuai dengan prinsip persaudaraan di dalam muslim dan akhlak yang diteladankan Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi sesuai dengan hadis di atas, menjenguk orang sakit sangatlah dianjurkan. Mayoritas ulama telah sepakat bahwa menjenguk orang sakit hukumnya sunnah. Ulama Malikiyah malah memberi hukum fardu kifayah, sehingga jika tak ada satupun kaum muslimin yang menjenguk, maka semua akan mendapatkan dosanya. Dan Imam Bukhari justru memberikan hukum wajib. Dan saja para ulama berbeda pendapat tentang batasan atau ukuran sakit yang menyebabkan kita wajib mengunjunginya. Sebagian ulama sepakat sunnah hukumnya mengunjungi saudara yang sakit hingga menyebabkan ia tidak dapat menunaikan kewajiban sholat Jumat, meskipun hanya sekadar sakit mata atau sakit yang membuat ia terhalang tidak bisa berjalan keluar rumah untuk menunaikan sholat Jumat. Karena itu menurut Asy-Syaikh Zainuddin Ibnu Abdul Aziz Al-Maibari dalam kitabnya Irsyadul Ibad, tidak termasuk sunnah mengunjungi orang yang hanya sekadar sakit gusi atau sakit kepala ringan. Saat berkunjung menjenguk orang yang sedang sakit pun, sebaiknya tidak membuka percakapan yang membangkitkan memori menyedihkan si sakit, tapi diusahakan untuk membesarkan hati seorang yang sakit untuk membantu membangkitkan emosi dan menggembirakan hati orang yang sakit. Misalnya dengan menceritakan tentang pahala orang yang sakit dan pahala sabar terhadap penyakit yang dideritanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak hal yang menimpa seorang mukmin daripadanya kelelahan, penyakit, kesusahan, kesedihan sehingga duri yang menusuk tubuhnya, kecuali Allah menghapus kesalahan-kesalahannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Diceritakan Nabi SAW menjenguk orang sakit, lalu ia bersabda, penyakitmu ini semoga merupakan pembersih dari dosa-dosa, insya Allah. Kendati begitu, para ulama berbeda pendapat tentang pahala orang yang sakit. Perbedaan terletak apakah pahala didapat lantaran sabar terhadap penyakitnya atau karena diberi penyakit oleh Allah. Menurut pendapat yang kuat, bila orang yang sakit orang yang sakit mau bersabar, maka diberi pahala lantaran penyakitnya sekaligus kesabarannya.
Walau bagaimanapun, seperti halnya kita, tentu berharap ada orang yang datang untuk sekadar berbagi harapan dan doa di saat kita sedang sakit atau mendapat musibah. Rasul mencontohkan salah satu doa saat menjenguk saudara yang sakit. Assalu Allahal adim robba arshilahim an yasfika, dibaca 7 kali. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.